Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video demonstrasi sistem informasi kasir Neki Pos yang dikembangkan oleh tim MBG atau Minimum Bug Group. Video ini akan memandu Anda memahami cara penggunaan seluruh fitur utama sistem dari sudut pandang pengguna akhir. Mari kita mulai. Kita harus login dulu. Setelah berhasil login, pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard atau ringkasan bisnis. Halaman ini memberikan visibilitas real-time terhadap kesehatan bisnis. Di bagian atas terdapat metrik krusial seperti penjualan hari ini, total transaksi, produk expired, dan stok dari seluruh cabang. Di bawahnya kita bisa melihat grafik tren pendapatan dan pengeluaran, serta panel status cabang yang memantau kondisi operasional setiap cabang. Dan yang paling bawah yaitu perbandingan performa cabang. Selanjutnya, kita masuk ke fitur utama, yaitu modul pos atau kasir. Sebelum mulai melayani pelanggan, kasir diwajibkan untuk membuka shift dengan memasukkan nominal modal awal laci. Hal ini sangat penting untuk memastikan akurasi perhitungan uang fisik saat shift ditutup nanti. Kita coba masukkan modal awal. Nah, setelah shift terbuka, kasir dapat dengan mudah memilih produk dari daftar atau mencari barang spesifik, memproses pembayaran, dan sistem akan langsung memperbarui data stok serta mencetak struk untuk pelanggan. Misalnya kita cari nama beras, atau bisa juga langsung mencari dari kategorinya. Kanan, kita semua kategori, kita simulasikan transaksi beras dan nugget. Di sini ada 3 metode pembayaran. Kita pilih aja yang tunai. Di sini uang dibayar akan langsung pas. Kalau misalnya uang dibayarnya lebih bisa diganti. Bisa kita ganti sana. Nah, di sini akan tertulis kembalian 20.080. Kita konfirmasi dan cetak. Nah, di sini ada pop-up untuk melanjutkan print struk pembelian dan juga menutup. Kita coba yang print. Nah, maka akan muncul struknya seperti ini. Untuk tutup shift, kita bisa langsung coba aja. Nah, dari transaksi tadi itu kita ada pemasukan 79.920. Jadi uang seharusnya yang ada di kasir itu 279.920. Kita masukkan aja sama. Nah, shift berhasil ditutup. Nah, lanjut ke menu page riwayat transaksi. Jadi, semua transaksi yang terjadi di menu kasir akan tercatat di halaman ini. Di sini, manajer atau admin dapat melakukan pencarian nota secara spesifik atau menyaring data berdasarkan cabang, rentang tanggal, dan metode pembayaran. Halaman ini juga menyediakan tombol ekspor untuk mengunduh data ke dalam format Excel. Jika terjadi kesalahan input oleh kasir, proses pembatalan atau void transaksi juga dapat dilakukan dari halaman ini, dan sistem akan otomatis mengembalikan stok barang ke gudang. Nah, jadi yang transaksi yang dibatalkan ini itu stoknya akan kembali ke gudang. Kita coba dulu filternya ya. Pusat Sleman, oh, nggak ada. Semua cabang dari Juni coba. Oh, dan juga bisa ekspor. Beralih ke modul stok barang. Sistem ini menerapkan metode batching untuk melacak setiap barang yang masuk. Anda bisa melihat daftar produk lengkap dengan SKU, kuantitas, serta kode batch-nya. Fitur unggulan di sini adalah pelacakan masa kadaluarsa. Sistem secara otomatis memberikan label hijau yang bertuliskan aman untuk produk yang masih layak jual dan label merah yang bertuliskan expired untuk produk yang sudah melewati batas waktu. Sistem juga akan mengirimkan notifikasi otomatis jika ada stok yang menipis. Stok menipis.
Kita coba filternya. Kanan. Nah, frozen. Semua status kita pilih yang aman. Sekarang kita coba tambah stok. Kode baru. Beras golden. Kanan. Data stok 10. Tanggal masuknya sekarang. Tanggal expirednya tanggal 30. Kita coba. Nah, kita bisa cari langsung atau pakai filter. Nah, di sini tertulis beras golden, harga 30.000, stok 10, kode batchnya, tanggal masuk dan tanggal expirednya. Jadi masih aman. Untuk mengelola logistik antar lokasi, kami menyediakan modul transfer stock. Halaman ini menampilkan rekapitulasi status permintaan barang, mulai dari yang masih berstatus menunggu, disetujui, hingga ditolak. Sebagai contoh, admin di cabang pusat dapat melihat rincian permintaan stok dari cabang lain di panel sebelah kanan, seperti permintaan stok tambahan dari cabang Sleman, lalu memutuskan untuk menekan tombol setujui atau tolak. Riwayat transfer yang berhasil juga terekam jelas di tabel bawah. Ini kita setujui ya. Maka di sini ya akan muncul riwayat transfernya. Kita coba buat transfer. Nah, di sini cabang asal kita pusat. Kita pilih cabang tujuan Sleman. Ini kita kirim ya. Kita kirim ini otak-otak ikan jumlah 2, jumlah 10 aja. Nah, maka nanti di sini akan ada datanya otak-otak ikan dari cabang pusat menuju ke cabang Sleman. Di sini kita bisa tolak dan setujui. Kita setujui lagi. Nah, maka akan berhasil dan akan muncul otak-otak ikan dari pusat Yogyakarta ke Sleman. Jumlah 10, tanggal pemrosesan, dan statusnya. Selanjutnya yaitu page rekonsiliasi. Di penghujung hari atau saat pergantian shift, kasir wajib melakukan rekonsiliasi kas harian. Proses ini mencocokkan total transaksi yang dicatat sistem dengan uang fisik yang ada di laci. Sistem menyediakan kalkulator pecahan uang dari 100.000 sampai pecahan terkecil untuk mempermudah perhitungan. Di bagian bawah, kasir juga dapat memverifikasi pemasukan non-tunai seperti transfer atau QRIS. Jika semua data sudah valid dan tidak ada selisih, kasir dapat menyimpan rekonsiliasi ini sebagai laporan akhir shift. Kita coba tadi saldo awal, tunainya 79, 2, ini untuk verifikasi pemasukan non tunai. Tadi kita kan pakai metode pembayarannya tunai, jadi ini nggak ada ya. Ini total keseluruhannya 280 catatan. Nah, kita simpan. Setelah disimpan, nanti ada riwayatnya muncul di bawah. 20 Juli 2026, admin 79.000, visi 280, visi 280, status lebih. Selanjutnya yaitu page laporan. Menu laporan menyediakan analisis komprehensif terkait pergerakan barang. Anda bisa memantau rasio stok masuk dibandingkan dengan risiko expired melalui grafik. Panel ringkasan kategori di sebelah kanan juga memberikan informasi instan mengenai jumlah SKU aktif per kategori barang.
Seluruh data analitik ini tentunya dapat diekspor ke Excel untuk kebutuhan audit. Bisa kita lihat ada grafiknya, laporan stok masuk dan risiko expired 0, Mei stok masuk 1000, ringkasan kategorinya ada beras, frozen food, totalnya ada 100-an, stok rendah. Nah, di bawah juga ada ringkasan batch terbaru, beras super, beras golden. Di sini juga ada filter, Bantul, Bantul dan sebagainya. Periode juga ada, dan juga bisa diekspor. Niki frozen ringkasan batch stock. Selanjutnya yaitu page overview cabang. Nah, melalui menu cabang ini, manajemen dapat memantau performa operasional spesifik per lokasi, misalnya pusat Yogyakarta, dan sebagainya. Halaman ini merangkum penjualan hari ini, daftar SKU yang mengalami stok kritis, dan peringatan batas minimum produk. Selain itu, panel di sebelah kanan sangat membantu untuk memantau status handover shift atau pergantian jadwal kasir dari pagi, sore, hingga malam. Sini ada overview cabang pusat ya, karena ini adminnya berbasis di pusat. Yogyakarta ini 79.000, jumlah transaksi 1, tadi 2 karena di void di return, stok kritis 5, yang expire 3. Ini tanggalnya coba dari sebelumnya. Nah, bulan Februari bisa cari juga di sini untuk rekap kas terakhir ya, yang tadi penjualan tunai diterima 280.000, non tunai 000, total rekonsiliasi 7928, selisih 200.000. Di sini juga ada status handover shift-nya tadi. Ini karena saya mendemokan jam 8, jadi shift sore jam 8 sampai jam 8.06. Shift malamnya itu jam 22 sampai jam 7 pagi. Nah, di sini kita juga bisa mengorder stok gudang dan langsung ke page transfer, dan bisa cetak laporan harian, serta bisa juga ekspor laporan ke Excel. Sistem kami juga dilengkapi dengan monitoring dashboard yang dirancang khusus untuk administrator. Halaman ini menampilkan feed transaksi secara langsung dan memantau status keamanan server. Tabel audit trail mencatat setiap aktivitas, log sinkronisasi, dan pergerakan data backend, memastikan seluruh operasional berjalan dengan optimal tanpa anomali. Selanjutnya yaitu page master cabang. Jadi page ini digunakan untuk menambah cabang baru dan mengedit serta menghapus cabang yang sudah ada. Selanjutnya yaitu page management user. Jadi page ini digunakan untuk mengelola akun pengguna, peran, dan penugasan cabang. Di tampilan awalnya di sini menampilkan daftar pengguna yang sudah terdaftar. Lanjut ke tambah user. Nah, di sini administrator wajib memasukkan nama lengkap, email, kata sandi, role, cabang penempatan, dan akses yang nantinya bisa diakses dan dikelola oleh si user baru. Kita coba masuk menggunakan akun kasir. Di sini kita bisa lihat aksesnya, ada rekonsiliasi, stok barang, pos, riwayat, dan transfer. Kita coba. Nah, bisa dilihat aksesnya sudah sama dengan yang tadi diberikan, ada pos, riwayat, stok barang, transfer, rekonsiliasi. Nah, mungkin itu saja video demo dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.